Kami tadi mencoba membaca putusan 135 sampai 141 itu, Bapak. Sebenarnya saya ingin mencari pertimbangan hukum di mana sih pendapat DKPP berkaitan dengan sikapnya dalam menilai pendaftaran Prabowo Gibran itu, selain kemudian diamar menjatuhkan putusan sanksi-sanksi kepada teradu itu. Apakah bisa dijelaskan sebenarnya pada titik itu di mana bagaimana sikap DKPP itu saja sebenarnya? Apakah memberikan penilaian bahwa yang dilakukan oleh teradu itu sudah benar atau salah? Karena memang menjadi kewajiban semua hakim sebenarnya, Bapak. Kita memang tidak boleh memperdebatkan, mendiskusikan dan sebagainya, apalagi mendefend tadi. Tapi ketika ada warga atau pencari keadilan khususnya menanyakan maksud daripada putusan itu wajib bagi hakim yang bersangkutan menjelaskan, sekedar menjelaskan, bukan mendiskusikan dan kemudian apalagi memperdebatkan. Itu pantang, Pak. Mohon saya bisa diberikan penegasan. Mungkin Pak Dewa bisa. Saya kira karena ini juga persidangan, saya kira juga Bapak bisa mendapatkan protek, tidak akan melanggar kode etik itu. Karena yang membutuhkan adalah Mahkamah Konstitusi, sebuah badan peradilan juga. Silakan, Pak. Silakan Pak Ketua. Silakan. Terima kasih, Prof. Suhartoyo. Yang diperiksa di KPP dalam perkara aduan itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. Kami hanya meriksa ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU ketika dia melakukan penanganan perkara itu. Putusan di KPP jelas ternyata ada pelanggaran etik. Tapi DKPP tidak membuat putusan hukum sah dan tidaknya pencalonan itu. Yang kita nilai ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Apa yang dilanggar oleh KPU? Semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami, Bro. Itu ada 2 poin paling tidak, itu kan. Itu sudah kami tuangkan di dalam putusan kami. Jadi semata-mata adalah pelanggaran etik oleh KPU dalam menangani perkara, dalam menerima pendaftaran Capres dan Cawapres. Sah dan tidaknya, KPU memang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, itu kewajiban. Tapi dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK, juga KPU harus memperhatikan tata cara, memperhatikan pedoman administrasinya, harus diperhatikan agar tidak merugikan pihak lain. Tujuannya itu. Jadi yang kami periksa semata-mata etiknya KPU, tidak berkaitan dengan hukumnya.